Kasus Sambo masih menjadi daya tarik publik. Berkas perkaranya disebut-sebut publik itu mondar-mandir antara polisi dan jaksa. Sementara publik juga terlanjur berekspektasi bahwa Sambo pantas dijatuhi hukuman mati. Itu kata publik. Tapi bagaimana dengan pandangan Jaksa Agung, penuntut umum tertinggi di negeri ini? Saya telah bersama dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Malam Pak Jaksa Agung. Malam. Betul nggak sih Pak Burhan, ya, Pak Jaksa Agung, bahwa kasus Sambo ini mondar-mandir polisi jaksa? Kapan akan berhentinya, Pak? Sebenarnya tidak benar kalau mondar-mandir. Artinya kalau mondar-mandir itu beberapa kali pulang, diserahkan polisi balik lagi. Tidak, cuma satu kali. Cuma satu kali. Dan dalam waktu dekat ini kita sudah nyatakan lengkap, nyatakan P21. Dalam minggu ini kita akan nyatakan. Dalam minggu ini akan ya. P21, ya, baik untuk kasusnya pembunuhan berencana, ya, dan kasusnya obstruction of justice. Betul. Itu akan dua-duanya ke P21. Jadi baliknya hanya sekali? Sekali. Bahkan untuk perkaranya Hendra itu malah langsung kita Brigjen Hendra Kurniawan, yang obstruction of justice. Yes, betul. Itu sudah? Itu udah tidak berulang-ulang nih. Oh, tidak berulang-ulang. Udah nyatakan lengkap. Oke, jadi Hendra itu sudah P21? Belum P21, tapi di dalam kami itu sudah tinggal selesai membuat P21. Tinggal membuat P21. Iya. Oke, lalu kemudian kalau pekan ini kemudian kasus ini kita ngomong soal pembunuhan berencana untuk kasus Sambo ya. Iya. Kasus Sambo itu akan P21, pekan ini akan P21. Ya, selanjutnya apa tahapan berikutnya? Kalau udah P21 nanti penyidik akan menyerahkan ya tersangka dan barang bukti. Oke. Itu baru nanti setelah itu kami persiapan untuk pelimpahan ke pengadilan untuk persidangan. Gitu. Dalam bayangan Pak Jaksa Agung itu kapan Pak akan mulai persidangan terbuka untuk kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo dan kawan-kawan? Tergantung nanti kapan penyerahan itu. Kami punya 14 hari waktu untuk dilimpahkan. Dan kami pasti akan segera dilimpahkan. Karena teman-teman para jaksa peneliti sudah membuat sekarang rencana dakwaan sudah. Tinggal begitu diserahkan kita akan. Rencana dakwaannya sudah dibuat? Sudah kita buat. Baik untuk kasus pembunuhan berencana? Ya, dua-duanya. Dua-duanya? Ya. Itu nanti berkas dakwaannya akan jadi satu? Ada dimungkinkan kalau memang mau jadi satu kita bisa. Tapi kan tidak wajib untuk jadi satu. Tetapi dimungkinkan bisa untuk jadi satu. Jadi satu itu artinya dalam arti digabung begitu. Digabung artinya Verdi Sambo. Misalnya satu perbuatan. Satu perbuatan pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Iya betul. Lalu dengan terdakwa yang lain? Kita lihat kalau memang sama aja. Kalau memang ada yang sama-sama pelakunya ya kita beda. Bisa sama. Bisa sama ya? Iya. Pak, kalau dari kacamata kejaksaan, seberapa rumit sih kasus ini sebetulnya? Kasus ini bagi kami, bagi jaksa itu biasa. Tidak terlalu. Yang luar biasa adalah si pelakunya siapa. Oke. Kalau kasusnya sendiri tidak terlalu ruwet kok. Biasa bagi jaksa yang gitu. Cuma sekarang yang luar biasa adalah pelakunya. Seorang jenderal ya menembak di rumah jenderal. Yang ditembak juga anggota polisinya juga, ya polisi nembak polisi begitu. Tetapi bagi kami kita akan melakukannya secara profesional dan jelas transparan kami akan buka. Sebagai perkara itu perkara yang simple ya. Simple sebenarnya. Perkara tidak terlalu rumit. Karena memang pelakunya aja. Ya. Atau itu memang menggabungkan antara fenomena yang sangat menarik ya. Ada tahta, ya kan? Ada wanita, gitu kan? Ada juga harta di situ. Tapi kalau kami yuridisnya aja. Yuridisnya aja ya. Nggak usah pikirin yang lain Pak. Yang lain, tidak yuridisnya aja. Faktanya apa itulah yang kita. Tapi gini Pak, banyak juga orang yang bertanya-tanya Pak soal motif sebetulnya. Apakah dalam BAP dan dalam penuntutan nanti juga akan terbaca? Kalau kita di dalam persidangan nanti akan terlihat motifnya. Artinya akan tercantum dalam dakwaan juga? Dalam dakwaan semungkin sepintas iya, tapi tidak terlalu dalam. Karena bagi kami adalah ada fakta perbuatan di situ. Ada fakta perbuatan pembunuhan di situ.
Itu yang kita dalami. Bukan yang kenapa, apa, mengapa. Itu nanti di dalam persidangan kita akan ungkap. Dan itu akan terungkap atau tidak terungkapnya motif pembunuhan Verdi Sambo itu tergantung kepada jalannya persidangan di pengadilan Ya, ini. pasti terungkap. Karena gimana pun juga kita akan gali terus dan hakim juga akan menggalinya. Oke, jadi kalau kembali kepada strategi penuntutan Pak Jaksa Agung, nanti 2 berkas pembunuhan berencana dan obstruction of justice itu split perkaranya. Ya, sekarang sendiri-sendiri, berkasnya sendiri-sendiri. Kalau dalam dakwaan, Nanti tergantung kebutuhan. Jaksa lah yang akan menentukan apakah perkara ini digabung atau tersendiri-sendiri. Jadi tergantung kepada nanti jaksa bisa untuk mempermudah pembuktiannya. Itu yang menjadi pertimbangan jaksa. jadi pertimbangannya semata-mata sejauh mana jaksa ini lebih mudah Ya, untuk membuktikan dakwaannya. itu. Iya. Berapa jaksa Pak yang di Untuk PSCS 340 itu 30 jaksa. untuk 340? Ya, itu kemudian untuk Obstruction of justice, penghalang-halangan penyidikan? Itu sekitar 45. Jadi 75 jaksa Ya, kita sebetulnya siapkan. kira-kira yang Siap. akan Siap. dilibatkan dalam Iya, penanganan betul, perkara betul, itu sendiri. betul. Pak, jadi kalau sekarang gini, banyak publik atau melalui survei-survei opini publik Ya. yang mungkin menjatuhkan vonis jalanan lebih dulu. Tuntutan belum diajukan, vonis hakim juga belum diajukan, tapi berbagai lembaga survei karena kegeraman-kegeraman publik, kemudian ancaman yang paling tepat bagi Verdi Sambo itu adalah ancaman mati. Gimana Pak Jaksa Agung merespon itu? Gini Mas, hukum itu bukan matematik. Bukan matematik. Bukan matematik hukum itu. Jadi kita akan melihat nanti hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Di situ pertimbangannya. Bukan ini hukuman 340 bisa hukuman maksimalnya mati. Ya, itu matematik. Jadi dalam penghukuman, dalam tuntutan itu begini Mas. Ini case by case gitu. Tidak ada satu perkara yang persis sama tidak akan ada. Tidak ada satu perkara itu sama satu. Tidak akan. Karena di dalam perhitungan jaksa nanti ada yang hal-hal yang meringankan, ada yang memberatkan. Walaupun modusnya sama, tetapi tidak bisa dihitung begitu. Jadi kalau publik kemudian sudah mendahului sebagai monggo aja. Tapi nanti gini, kita akan lakukan seprofesional mungkin. Kita juga akan secara terbuka, transparan, dan monggo nanti publik akan menilainya. Kita juga kalau pengennya seorang gini Mas, seorang jaksa itu akan kepuasan batin seorang jaksa akan terpenuhi apabila seorang jaksa itu bisa membuktikan bahwa itu perbuatan 340. Itu 340 hukumannya maksimal, itu ada kepuasan batin bagi seorang jaksa. Ini bukan balas dendam bukan ya. Tapi itu kepuasan batin hasil kinerja seorang jaksa. Ya tentunya aja kalau 340 maunya maksimal. Itu jaksa pasti inginnya begitu. Tapi banyak juga orang yang mewanti-wanti bahwa pembunuhan berencana itu dengan saksi dan bukti yang sangat terbatas itu betul. punya kelemahan. Punya. Jadi ini Mas, ya tapi saya tidak akan mengupas ke sana. Tapi ada hal-hal tertentu yang sangat riskan untuk itu. Sangat riskan untuk karena ini kan saksi-saksinya ya itu juga. Tapi close dulu deh Mas. Tolong beri kesempatan kami untuk betul-betul menguatkan dakwaannya. Oke. Itu kan nanti bisa menjadi saksi mahkota Pak Jaksa Agung. Ya, maka kami saksi mahkota semua. Karena kan yang tahu itu juga ya saksi mahkota semua. Ini memberikan kesaksian untuk yang ini saksian untuk yang ini. Dan itu sejauh yang Bapak Jaksa Agung tangkap, alat bukti yang diserahkan oleh kepolisian sudah cukup lengkap dengan struktur saksi mahkota itu. Iya. Ini fakta yang ada, kemudian dari data-data yang ada, dan jaksa menyatakan ini cukup lengkap, cukup berkas perkaranya untuk disidangkan. Gitu. Karena ada pengalaman juga di kasusnya Marsinah dengan menggunakan saksi mahkota.
Iya. Kemudian dibatalkan oleh Hakim Agung Adi Andoyo Sucipto bahwa kemudian terlepas ada unsur penyiksaan di sana. Iya, iya. Itu juga kita udah perhitungkan semua itu. Artinya sejauh ini Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi sudah mengantisipasi titik-titik lemah dari Jadi memang harus itulah. Maka saya sering katakan hasil penyidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Artinya sinergitas antara penyidik dan penuntut umum itu harus ada. Itu. Hasil penyidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Tapi belum tentu menghasilkan vonis yang bagus. Itu kan di pengadilan. di luar kewenangan kami gitu. Di luar kemana? Iya. Hanya tugas jaksa adalah membuktikan dakwaan. membuktikan dakwaannya. Membuktikan dakwaan bahwa dakwaan itu benar. Kalau untuk itu kasus aktor intelektualnya kan Verdi Sambo yang katakan dia menjadi intelektual dader. Lalu kemudian juga seperti Eliezer mengatakan dia hanya menjalankan perintah. Dan salah satu yang menjadi dalih adalah dia hanya menjalankan perintah dari atasan. Bagaimana kemudian konstruksi dari kejaksaan? Mohon izin, saya tidak bisa menjawab. Ini jadi begini, kami itu ada aturannya bahwa apabila perkara masih dalam proses persidangan, kami tidak boleh memberikan suatu pernyataan apapun. Tapi intinya adalah semua titik-titik lemah dari itu sudah diantisipasi oleh Jaksa Agung. Siap. Dan itulah maka kemarin berkas ini dikembalikan dalam rangka itu. Kita jangan sampai ada kelemahan-kelemahan. Tapi dulu apa sih Pak yang dikembalikan itu sebetulnya? Ada beberapa gini. Satu berkas itu ada syarat formil, ada syarat material. Oke. Nah, kalau semuanya dua syarat ini sudah terpenuhi kan kita P21 kan pasti. Dan ini sudah P21. Syarat formil, material sudah terpenuhi. Setelah P21 kemudian penyerahan barang bukti dan tersangka. Nah, itu nanti termasuk ketika penyerahan barang bukti tersangka termasuk Ibu Putri juga? Itu berkas ya, semua. Termasuk tersangkanya? Iya, semua tersangkanya. Nah, terhadap juga kritik publik bahwa ada perlakuan diskriminatif terhadap Verdi Sambo dan Putri ketika Putri kemudian dibiarkan tidak ditahan, sementara tersangka lain ditahan. Ya. Apakah Jaksa Agung akan menggunakan kewenangan untuk itu? Jadi kita akan lihat kepentingannya untuk pendidikan, kepentingannya untuk persidangan. Itu ke sana. Kita akan melihat apakah ibu itu perlu ditahan atau tidak. Kita akan melihat kepentingannya. Itu. Kepentingan persidangan. Ya, kepentingan persidangan tentunya. Tapi kalau kepentingannya dikonfrontasikan dengan equality before the law, kesamaan orang di depan hukum dengan sama-sama 340. Makanya kami belum menentukan. Ya, memang di polisi tidak ditahan, tapi kami belum menentukan. Kita akan nanti lihat. Jadi jaksa akan melihat, ya, akan buat pembobotannya perlu ditahan atau tidak. Kita tunggu aja. Ada komunikasi antara pihak kepolisian dengan Jaksa Agung agar Bu Putri tidak ditahan gitu? Tidak ada, Mas. Tidak ada. Jadi setelah tersangka itu kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, terserah kepada jaksa penyidik, jaksa penuntut. Dan kami selalu, dan kita ini Mas, profesional aja. Tugas kewenangan kami sendiri-sendiri. Jadi di sana tidak bisa untuk menyampaikan tolong ini dibeginikan, ini begini, tidak. Kami punya hak kewenangannya sendiri. Gitu. Banyak orang yang menduga bahwa Verdi Sambo adalah orang yang sangat berkuasa, yang bisa menggunakan semua kekuatan-kekuatan yang ada untuk mempengaruhi. Apakah juga ada pendekatan-pendekatan kepada pihak jaksa penuntut umum? Tidak ada, saya jamin tidak ada. Saya selalu katakan kepada teman-teman, saya itu butuh jaksa yang pinter, tapi berintegritas. Dan kita buktikan di dalam pelaksanaan kerja. Dan sampai saat ini, insya Allah, anak-anak saya masih. Dan tidak ada pendekatan. Dan sampai saya pernah nanya juga, adakah pendekatan? Tidak ada. Kita akan profesional dan mohon nanti dilihat, kita buktikan di persidangan. Tidak ada pengamanan khusus terhadap jaksa-jaksa penuntut ketika dia membawa Verdi Sambo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Untuk kasus ini tidak, tapi pasti kami kan selalu, kami kerjasama dalam bukan persidangan ini aja Mas. Setiap penanganan perkara kami akan meminta pengamanan dari kepolisian. Itu adalah standarnya. Ya.
Karena juga banyak orang yang kemudian rumor yang beredar di luar bahwa ada hakim-hakim yang kemudian berpandangan kalau bisa tidak menangani, mendingan tidak menangani. Mungkin berbeda dengan kami, Mas. Bagi kami jaksa ini justru semakin sulit suatu menangani perkara, itu semakin bersemangat. Karena kita harus terus belajar dan belajar. Itu mungkin berbeda, Mas. Memang naluri jaksa adalah menuntut ya? Siap. Menuntut sehingga setiap dakwaan yang bisa dibuktikan, kemudian ini akan mencapai kepuasan Siap, bagi seorang jaksa. Betul. Ada pesan-pesan khusus juga dari Pak Presiden, karena Pak Presiden kan berbicara 4 kali memerintahkan agar kasus ini dibuka dengan transparan dan setransparan mungkin, jangan ada yang ditutup-tutupi. Belum ada, Mas. Belum ada. Tapi tentunya ini juga menjadi amanah bagi bagi semua penegak hukum. Penegak hukum kan? Iya, semua penegak hukum, dan pasti kami akan dari awal juga, kami setiap penanganan perkara pasti hal-hal yang demikian kami selalu jaga. Jadi artinya dalam persidangan nanti setelah berkas dan tersangka dinyatakan lengkap, persidangan itu akan digelar secara terbuka. Iya, terbuka. Nanti soal terbuka enggaknya hakim lah yang nentukan ya? gitu. Tapi kita biasanya yang begini terbuka lah, karena bukan perkara sosial ya susila gitu. Kalau susila gitu mungkin ya, tapi ini insya Allah terbuka. Meskipun nanti kalau menyentuh kepada motif Pak ya? Ada waktu-waktu tertentu yang bisa persidangan hari ini, kan itu per hari ya. Hari ini kita tertutup karena akan memeriksa ini. Setelah pemeriksaan ini bisa aja dibuka kembali. Tergantung kebutuhan dan hakim yang akan menilai. Oke, itu kan ada kewenangan menahan tersangka kan 120 hari ya? Siap. Sekarang udah berapa hari Pak? Udah hampir kita 1 bulanan lah. 1 bulanan ya? 1 bulanan. Artinya masih cukup Masih waktu, cukup, tidak cukup mungkin waktu. dia bebas demi hukum? Enggak. Jauh dari bebas. Dan kita kan nanti limpahkan kewenangan penahanan sudah beralih ke pengadilan. Dan itu pengadilan yang akan menentukan lagi berapa hari dia nanti ditahan di sana. Kalau target dari Pak Jaksa Agung ini sampai selesai di pengadilan pertama, baik untuk pembunuhan berencana, untuk obstruction of justice, kapan kasus ini akan selesai? Secepatnya, Mas. Secepatnya, karena kan dalam sistem peradilan kita itu sederhana, cepat, biaya ringan. Itu kalau dikasih temu waktu akan selesai pada bulan November. Kita akan melihat gini, saya tidak tahu persis berapa saksinya. Itu berapa ahlinya, itu kan harus dilihat, Mas. Kita tidak bisa, itu saya mau yang teknis sekali adalah jam pidum, tetapi kita maksimalkannya adalah 3 bulan. 3 bulan sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan. Artinya akhir tahun ini kasus Sambo sudah selesai lah ya? Harusnya. Nggak ada beban-beban Sambo di kemudian hari? Harusnya, Mas. Harusnya 3 bulan ini selesai. Kalau lebih cepat lebih bagus lagi. Nanti kalau hakimnya bilang satu kali sidang saksinya 10, kan bisa aja terjadi itu. Pak, kembali lagi kepada ikhtiar-ikhtiarnya Sambo, Pak, dengan cara dia menggugat pemecatannya dia sebagai kepolisian ke PT UN. Lalu kemudian dia mengambil langkah-langkah itu disebut-sebut sebagai bagian dari negosiasi agar Putri tidak ditahan dan Sambo terhindar dari ancaman hukuman mati. Kalau saya sah-sah aja orang mencari untuk membela diri. Kebebasan diri itu sah-sah aja, monggo aja. Selagi masih di dalam jalur hukum tidak ada masalah. Silakan aja. Itu ya lebih baik begitu daripada terus dengan kekerasan, dengan apa, kan lebih baik ini jalur hukum, haknya dia gitu. Monggo. Dan kita lebih bagus lagi bahwa memang keadilan betul-betul ditegakkan di sini. Asal jalur hukum yang mereka gunakan. Banyak juga orang yang khawatir gitu bahwa Sambo akan memanfaatkan momen persidangan, momen pembelaan untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui, karena dia juga bukan hanya sebagai Kadif Propam tapi juga sebagai kepala Satgas. Ya silakan aja kita di luar itu, Mas. Kita di luar itu. Kita hanya membuktikan adalah terjadinya pembunuhan, itu aja. Terjadinya pembunuhan dan terjadinya penghalang-halangan. Ya, itu untuk betul. Penyidikan. Jadi kalau nanti dia mengungkap apa mau apa, monggo.
tapi akan kami ungkapkan utamanya adalah itu. Mengungkapkan hanya untuk itu ya, pembunuhan Perbuatan berencana. pidananya. Dan Sambo boleh melakukan apa saja. Itu haknya, bukan dia. boleh. Iya, bukan hak- boleh. hak Haknya Sambo. dia lah, hak Sambo. Hak Sambo. Nggih. Tapi secara persis Pak, ada nggak sih Pak strategi khusus yang disiapkan oleh Pak Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi agar kasus Sambo ini memberikan keadilan kepada publik, ya juga keadilan bagi keluarga Yosua Huta Barat almarhum yang sudah meninggal. Ada nggak? Sebenarnya bukan untuk Sambo aja. Semua penanganan perkara saya samakan semua. Bahwa harus profesional, kemudian terbuka, dan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Itu yang saya, untuk semua kasus, apalagi ini kasus yang menarik perhatian masyarakat. Selalu saya sampaikan untuk teman-teman penyidik, penuntut umum untuk bertindak secara profesional dan penuhi rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Meskipun keadilan bagi masyarakat dan keadilan formal di hakim bisa berbeda, Ya, bisa aja, Mas, bisa aja. termasuk suara-suara yang menghendaki Sambo dituntut hukuman mati. Ya, Mas. Artinya apakah jaksa juga akan mengamini tuntutan-tuntutan publik itu? Itu makanya tadi saya kata nanti akan melihat fakta persidangan. Itu, Mas. Kita kan harus profesional. Bukan juga Tidak terbawa oleh arus opini publik? Tidak boleh terbawa arus. Kita tetap lihat fakta di persidangan nanti. Nanti dakwaan itu masuk rentut juga akan disampaikan kepada Pak Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi? Kalau hukumannya ancamannya hukuman mati, ya. Jadi ke kami tidak semua tuntutan itu ke kami, Mas. Gitu. Tapi kalau katakanlah fakta persidangan memang bisa dituntut hukuman mati, rentutnya akan diputuskan oleh Jaksa Agung. Iya, betul. Kalau di bawah hukuman mati, seumur hidup ke tempat saya juga, Mas. Di tempat Pak Jaksa Agung juga. Ini termasuk kasus untuk yang begitu menarik perhatian publik. Ya, untuk semua tidak menarik perhatian publik. Kalau itu tuntutannya seumur hidup dan mati, ke tempat saya. Oh. Itu. Tapi apalagi yang ini, kasus ini betul-betul menarik perhatian pasti. Dan bahkan kalau sifatnya tidak hukuman sampai maksimal pun, kalau ini menarik perhatian, Jaksa Agung harus setidak-tidaknya Jaksa Agung dilapori. Dilapori? Iya. Itu untuk pidana umum dan juga pidana khusus? Iya. Jadi Jaksa Agung menjalankan kewenangannya sebagai penuntut umum tertinggi untuk melakukan itu semua? Betul. Kita coba berpindah ya dari kasusnya Verdi Sambo yang tadi jawaban sudah diberikan oleh Jaksa Agung. Sekarang saya berpindah kepada isu yang juga menarik perhatian publik. Ya, baru saja Presiden Jokowi melalui Pak Mahfud mengatakan bahwa tuntutan-tuntutan kasus korupsi itu kadang-kadang gembos di Mahkamah Agung. Dan Pak Jaksa Agung ini banyak menangani kasus-kasus korupsi. Pak Jaksa Agung, korupsi, ya, ini banyak orang dan terakhir Pak Presiden kecewa, ya, ketika kemudian banyak kasus-kasus korupsi yang dituntut tinggi di pengadilan, kemudian dihukum ringan, divonis ringan di lembaga peradilan yang lebih tinggi. Gimana Pak Jaksa Agung melihat itu? Saya hanya gini, Mas, kita objektif aja. Kalau memang itu ada kelemahannya di dalam penuntutan, kemudian dihukumnya rendah, ya kita. Tetapi yang kita sayangkan apabila di dalam tuntutannya itu betul terbukti, ya, dan keterbuktiannya itu betul-betul sempurna, kemudian dihukum rendah, itu yang saya sedih. Dihukum rendah sedih? Ya. Pak Jaksa Agung pernah mengalami dituntut berat, dituntut tinggi, kemudian banyak. Dan itu bahkan untuk jujur aja, untuk kasus Jiwasraya. Jiwasraya itu HH, kita ini udah terbuka ya, HH itu Heru Hidayat. Heru Hidayat itu diputus di dalam Jiwasraya seumur hidup. Kami coba masukkan, ya, saya tuntut hukuman mati. Yang diputus adalah 0 tahun.
Betul-betul saya kecewa. 0 tahun. Yang kita khawatirkan, kalau dia seumur hidup ini mengajukan PK, kemudian dipotong hukumannya, artinya 40 triliun itu mungkin hanya sedikit berapa tahun aja dihukum. Itu adalah yang saya betul-betul geram, jujur aja. Padahal berapa lama Bapak Jaksa Agung dan timnya untuk mengungkap kasusnya Heru? Heru Hidayat 1 tahun untuk Jiwasraya. Karena memang betul-betul ruwet, Mas. Case building ya? Itu aliran dananya begitu. Mungkin tahapan adalah tahap 500-an ada. Tahapan itu menggunakan, betul-betul menggunakan. Cuma memang saya bersyukur anak-anak saya militan semua untuk itu. Apa yang terjadi, Pak? Jaksa yang telah bekerja demikian keras, KPK juga bekerja demikian keras, lalu kemudian di level Mahkamah Agung atau di level pengadilan agak berbeda pandangan. Saya kecewa aja, Mas. Enggak, apa yang terjadi? Apakah memang komitmen pemberantasan korupsi antar lembaga penegak hukum itu memang berbeda-beda? Tidak ada komit, Mas. Kalau kan berbeda, kami eksekutif, ya, dia yudikatif. Tidak ada komitmen yang sama? Tidak, ya pada dasarnya kalau bicara, ya kami akan kalau memang terbukti kita hukum berat. Sih ada begitu, tapi kan katanya punya kemerdekaan di sana. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu membuat kemudian semuanya bebas termasuk menjatuhkan mohon maaf, no comment ke sana. Tapi yang pasti dengan kondisi itu jujur aja, kasus Jiwasraya itu betul-betul memukul saya. Itu aja. Dihukum 0 tahun, bayangin aja. Dengan 22 triliun dihukumnya 0 tahun. Sadis. Jiwasraya? Asabri. Karena di Jiwasraya dia dihukumnya seumur hidup. Oh, karena sudah dianggap menjalani hukuman maksimal di Jiwasraya ke Asabri. Ya, tapi kan saya mengharapkannya apabila nanti ada pengurangan, harusnya ini hukuman ini dimunculkan. Jadi tetap ada. Ini tidak dinolkan sama sekali. Kalau ini nanti dikurangi, habis dia. Harusnya yang saya harapkan adalah apabila tidak dipenuhi juga hukuman mati, ada hukumannya dengan klausul apabila nanti ini ada pengurangan, ini hukumannya masuk. Begitu. Tapi kembali lagi, Pak. Ini semata-mata memang betul sinyalemen dari Pak Presiden dan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa kerja keras kepolisian, kejaksaan, KPK, tetapi gembos istilahnya di lembaga peradilan tertinggi. Saya no comment aja juga, Mas. Ya, tapi memang saya kecewa itu aja. Dengan kasus Heru Hidayat? Ya, kecewa, ya. Tetapi untuk berkomentar itu no comment dulu. Oke, tapi gini, ada juga sekarang gugatan, ya. Apakah sebetulnya bangsa ini memang serius dalam memberantas korupsi? Serius ya, Mas. Serius. Karena faktanya kemudian banyak sekali kasus-kasus yang kemudian setelah dijatuhi di hukuman penjara, kemudian ketika masuk di pengadilan kemudian mendapatkan istilahnya penulis di Kompas itu cashback, remisi diskon besar-besaran terhadap para terpidana kasus korupsi. Iya. Gimana Pak Jaksa Agung melihat, ya bagaimana mengatakan ini serius, tetapi ketika dia masuk penjara kemudian diskonnya gede-gedean gitu loh. Ya, kita cuma disayangkan aja, Mas, kami tidak bisa komentar. Tapi itu tetap bagi Pak Jaksa Agung menunjukkan komitmennya tidak sama sebetulnya. Ya, pasti. Nyatanya begitu. Kenyataannya begitu gitu. Tapi bagi kami itu, Mas, kita maksimal apapun yang terjadi yang akan kami hadapi, kami akan maksimalkan. Dan tentunya putusan adalah di luar kewenangan kami. Gitu. Kalau remisi? Ya, kalau remisi sedikit, jujur aja remisi juga. Saya mengen, ya harusnya juga tidak demikian. Tapi itu aturan pemerintah ya. Aturan dari Menkumham, begitu. Mungkin nanti bisa ditanyakan apa mengapanya ke Menkumham aja, Mas. Mungkin nggak sih Pak Jaksa Agung, seperti yang juga dilakukan oleh KPK bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, kemudian Jaksa Agung atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan pidana tambahan bahwa terhadap si A, terhadap si B
tidak lagi diberikan remisi. Mungkin nggak terobosan-terobosan seperti itu dikerjakan? Tidak bisa kalau itu. Nggak bisa. Ya, bukan. Jadi hukuman tambahannya itu tidak harus kan tercantum hukuman tambahannya. Itu kata-kata itu tidak ada di dalam hukum tambahan. Dalam tambahan. Misalkan tambahan itu misalnya dicabut hak politiknya, ya, itu kan masih begitu. boleh. Masih boleh. Kalau berimprovisasi mencoba ngetes nggak mungkin. Nah, nanti dikira dagelan, Mas. Pak, saya tanya juga, Pak. Ya. Ini kasusnya Jaksa Pinangki ya. Ya. Itu kan seorang jaksa yang kemudian juga dihukum 4 tahun, dibanding kemudian 10 tahun, kemudian menjalani hukuman 2 tahun. Orang menyebut itu karena pernah jadi jaksa gitu. Enggak juga tuh. Enggak juga. Dan di kami Pinangki ini sudah bukan pegawai kami, udah dari awal sudah diputus. Gitu. Tapi kembali lagi 4 tahun, kemudian 10 tahun, dan kemudian menjalani hukuman 2 tahun. Kadang-kadang juga orang ini republik dagelan gitu mungkin juga. Ya. Dan itu memang jadi kadang-kadang jadi saya yang tidak tahu, saya tidak berbuat apapun, selalu ditanyakan ini bekas jaksa, ini bekas jaksa. Sebenarnya itu ya harusnya ditujukannya ke kementerian yang memang menangani gitu. Oke. Jadi kembali Pak, kalau saya kembali lagi, saya bertanya kepada Pak Jaksa Agung sebagai jaksa penuntut umum tertinggi. Serius nggak sih sebetulnya negara ini untuk memberantas korupsi dengan berbagai kejadian-kejadian yang ada? Kalau Mas Sud nanya ke saya, serius Mas. Serius? Bahkan sangat serius. Sangat serius? Iya. Sangat seriusnya karena apa? Kami begini Mas, kami sebagai rakyat Indonesia, itu aja, melihat kondisi yang ini, sekian korupsi yang begitu masif begitu, pasti Mas, kalau yang punya rasa, gitu pasti ada jiwa untuk. Hanya mau ngerasa, ini nggak sama di semua penegak hukum ya Pak? Itulah. Pak, kembali, satu inovasi baru ya. Ya. Korupsi kemudian didekati dengan merugikan perekonomian negara. Betul. Sebagai introduksi baru dari Jaksa Agung, bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi merugikan perekonomian negara. Betul. Ada yang sudah berhasil, Pak? Ada. Untuk kasus bea cukai, jadi kain, Mas. Itu gimana gambaran case-nya? Jadi barang dimasukkan dari luar gitu, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan invoice-nya. Jadi itulah yang terjadi, kemudian beredar, dan ini mematikan usaha-usaha yang ada di perusahaan kain gitu. Itu yang mematikan usaha-usaha itu. Dan itu dihitung sebagai kerugian perekonomian negara. Dan itu diterima oleh hakim? Ya, diterima. Jadi itu jadikan jurisprudensi buat kami. Dan nanti strategi ke depan bahwa bukan hanya keuangan negara, tetapi korupsi itu akan didakwa dengan merugikan perekonomian negara. Iya, betul. Dan itu kan kewajiban untuk kan banyak kerugiannya gitu. Dan ini upaya-upaya kita memiskinkan juga. Tapi saya garis bawahi bukan mensuka miskinkan loh, Mas. Memiskinkan loh kami tujuannya. Kalau suka miskinkan aja kan gampang. Dimiskinkan? Dimiskinkan, bukan suka miskin tahu ya, kan? Tahu. Iya, tahu. Pemiskinan koruptor juga akan menjadi strategi dalam penuntutan korupsi. Iya betul Mas, karena supaya ada efek jerah gitu. Kalau kira gitu, jujur aja Mas, sejak saya mahasiswa tukang unjuk rasa, lihat korupsi ya gini-gini terus loh sampai sekarang. Ya, kita cobalah, antara lain itu langkah-langkah pembenahan, ya. Sebenarnya sih, apa sih yang terjadi kebocoran? Kita preventifnya apa? Pembenahan administrasi. Itu. Jadi jangan sampai terus kalau kita lakukan represif terus, ya gini-gini mawon gitu Mas. Jadi harus ada pencegahan? Ya pasti pencegahan dan bagaimana mengevaluasi ada kebocoran atau enggak. Ini dari mana sih kebocorannya? Ada aturan-aturan mana sih yang tidak bisa menutup ini? Harus betul-betul dimulai lah Mas. Oke. Dan kami sudah memulainya insya Allah. Contoh kami memulainya gini. Contoh kami misalnya Asuransi Jiwasraya, kami bentuk tim yang diperbantukan dengan Kementerian BUMN untuk restrukturisasi. Bagi Pak Jaksa Agung ini sebenarnya polisinya adalah lebih baik kepada pemidanaan yang tinggi atau kepada pengembalian aset negara harus yang balance.
Harus balance. Untuk apa kita menghukum setinggi-tingginya, tapi kerugian Nggak balik. nggak balik. Demikian juga, kalau balik, itu judi namanya. Kalau ketangkap, ya iya. Ya, jadi harus balance, Mas. Balance antara pemidanaan Ya, yang tinggi dan aset negara balik. Iya. Kesulitannya apa, Pak, untuk kemudian melacak aset-aset yang sudah dicuri dan Nah, ini. kemudian ditarik balik gitu? Kesulitannya kalau kerugian ini dibawa lari keluar. MLA kami ya matanya tidak berjalan. Gitu. Tapi buktinya dalam kasus Apeng, begitu Pak Jaksa Agung mengumumkan buron, mengumumkan di media, kemudian dia kooperatif dan dia balik. Kita bukan hartanya, orangnya. Gitu. Orangnya, ya. Oke, kalau orangnya, kami coba melakukan pendekatan yang humanis gitu. Kalau karena kan selama ini kita bicara minta ke suatu negara untuk dia dikembalikan, kan ada kesulitan dan tidak pernah berjalan secara benar gitu. Tetapi kalau coba dengan humanis, dan humanisnya juga misalnya sedikit kan. Kami periksa anak-anaknya, kami sita barang-barangnya, lama-lama juga. Nyita barang humanis, Pak? Ya bukan humanis, Mas. Humanis itu kita bicara dengan anak-anaknya. Bicara apa? Kita panggil anak-anaknya. Ini loh bapakmu, kamu kan jadiin saksi. Karena bapakmu nggak ada, ya udah kami jadikan saksi. Itu humanisnya versi Jaksa Agung ya, Pak? Itu kan masa Mas yang maling begitu terus humanisnya udah dikasih permen kan enggak, Mas. Tapi kan pendekatan itu, Mas. Iya. Dalam artian pendekatannya bukan betul-betul dengan suatu tindakan-tindakan yang represif gitu, Mas. Oke. Karena kalau represif aja dia Apeng tidak akan mau datang kok. Nggak akan mau. Bahkan contoh yang terbaru Handoko Lee. Mungkin Mas dengar, ingat Handoko Lee itu kasus penyerobotan pengambil alihan lahan PT KAI di Medan. Di Medan? Dihukum oleh Mahkamah Agung 10 tahun. Dia lari, entah tahu kemana larinya, tapi yang terakhir adalah di Malaysia, dihukum 7. Dia pergi selama 6 tahun, Mas. 7 atau 6 tahun. Dia perginya kemana, tapi yang terakhir dia muncul dari Malaysia. Itu kita pendekatannya betul-betul. Pendekatan dengan keluarganya, kita bicara dengan keluarganya untuk datang. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, dia muncul. Dia muncul. Ya, humanisnya Jaksa Agung lah ya. Ya, mungkin dengan sedikit yes. Itu humanisnya begitu, Mas. Humanis dengan melintir kumis gitu. Karena kalau memang humanis betul-betul ya sulit juga, Mas. Ya namanya, ya gimana caranya lah. Gimana caranya, pokoknya dia balik lah ya. Balik gitu lah. Kalau itu, Pak, perburuan orang-orang koruptor yang kabur ke luar negeri yang masuk di DPO, apa sih ikhtiar dari, ya ini Jaksa Agung lah, mungkin polisian juga punya ikhtiar. Kalau Jaksa Agung gimana target? Kita kan punya tim pemburu, jadi dulu wakil Jaksa Agung di Kumham sih sebenarnya penanganannya. Dan kita terus baru, kemudian kami juga antara jaksa-jaksa ya di negara-negara kita juga koordinasi terus. Gitu. Itu kan kita ada organisasi jaksa sedunia lah, kita ada juga. Organisasi jaksa sedunia apa? Kerjasama antar? Iya, semua antar kejaksaan cuma. Tapi orang-orang yang memang berada buronan di luar negeri itu bukan karena memang ya dibiarkan di luar negeri menjadi ATM gitu, Pak. Betul nggak sih, Pak? Astagfirullah, saya nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu kalau itu. Yang pasti saya tidak itu, anak-anak saya tidak itu. Oke. Itu. Tapi Pak gini, Pak. Bagaimana Bapak menjaga jaksa-jaksa agar tidak terjerat dengan perbuatan-perbuatan korupsi lah. Kasus terakhir kan kemudian Hakim Agung juga kemudian terkena itu. Yang Agung pun kena gitu loh. Nah, Jaksa Agung gimana mencegahnya, Pak, agar tidak kena? Gini, Mas. Kami selalu koordinasi dengan anak-anak, selalu mengingatkan anak-anak. Saya setiap bulan saya bicara dengan anak-anak. Saya pakai virtual gitu, kita bicara. Dan selalu saya katakan bahwa waskat. Pengawasan melekat. Ya, di mana 2 tingkat ke atas harus bertanggung jawab. 2 tingkat ke atas bertanggung jawab. Misalnya ada kasih, ya, ada misalnya kasus, ada jaksa yang nakal,
kasihnya harus bertanggung jawab, kajarinya harus bertanggung jawab. Dan itu saya selalu tekankan. Kalau ada jaksa yang nakal, kasih kajarinya juga saya tindak. Akhirnya sih ya namanya kita usaha terus, Mas. Kalau masih ada aja sih. Tapi ada tim khusus Pak yang namanya apa? Satgas. Ya? Satgas. Jadi ya? kami sebenarnya fungsionalnya dulu adalah di pengawasan. Di Jamwas. Jamwas. Tapi ada juga kami membentuk Satgas. Satgas itu sebenarnya cuma untuk langkah-langkah efektifan kerja aja gitu. Tapi memang lebih efektif. Jadi kami tidak terlalu struktural sekali. Misalnya ada kejadian, kita misal di Aceh, kirimkan tim ini. Jadi gerak cepat, Mas. Itu nggak overlapping dengan Jamwas? Tidak, nanti hasil pelaksanaannya ke Jamwas. Oh. Tetap dalam pemeriksaannya di Jamwas. Itu pengawasan fungsional ya? Iya. Kalau komisi kejaksaan? Fungsi kejaksaan ya sama sih. Itu mengawasi pelaksanaan hasil pekerjaan keseluruhannya. Ada di sana. Jadi mereka juga bisa, kalau ada jaksa nakal, diperiksa dulu, nanti tetap aja koordinasi ke kami. Berapa banyak Pak yang nakal-nakal Pak? Yang pasti sedikit menurun, Mas. Sedikit menurun? Ya. Karena apa Pak? Ya, begini Mas. Faktor kepemimpinan juga akan mempengaruhi anak-anak. Kepemimpinan apa yang Bapak kembangkan untuk mencegah agar anak-anak Bapak tidak nakal? Ya nakal. Kita lihatkan ke mereka bahwa kita ini kerja, mengabdi pada negara, mengabdi pada rakyat. Kita adalah pelayan mereka dan harus buktikan kepada mereka, bukan kita yang dilayani, kita adalah melayani mereka. Dan tentunya dengan tindakan, Mas. Kalau Jaksa Agungnya misalnya aja kita ke daerah nggak mau bayar hotel sendiri, ya, kemudian tidak menerima wingkisan oleh-oleh, datang tidak disubyo-subyo, mereka pun oh iya bapaknya aja gitu, ya saya harus begitu. Itu yang Bapak jadi keteladanan yang terpenting. Itu yang Bapak terapkan juga ketika Bapak untuk keteladanan. Ya betul, Mas. Oke. Isu pindah ke isu restoratif justice, Pak. Ini kan juga satu isu yang coba diintroduce oleh kejaksaan untuk menangani kasus-kasus kriminal di kepolisian, kriminal yang lebih ringan. Itu gimana? Prakteknya sekarang ini? Kita udah berjalan bagus, Pak. Jadi gini, restoratif justice ini di kami dimulai pada waktu saya masih di luar, Mas, belum jadi Jaksa Agung maksudnya. Saya akan mencoba kenapa sih gitu sering terjadi adanya kasus-kasus yang menjerat orang-orang kecil seperti Nenek Mina, kemudian banyaklah kasus-kasus yang demikian. Saya mencoba untuk itu dan saya membuat suatu keputusan peraturan Jaksa Agung ini nomor 15 tahun 2020. Tanggalnya saya paskan tanggal 22 Juli, hari ulang tahun kejaksaan. Gitu. Di mana untuk dalam rangka memenuhi rasa keadilan, jangan terjadi lagi hukuman itu tajam ke bawah. Saya membuat itu. Dan memang masih terbatas. Terbatasnya kami ada aturannya, misalnya perkaranya ancamannya di bawah 5 tahun. Kemudian ada perdamaian, kemudian kerugiannya cuma 250. Walaupun ini nanti akan dikembangkan. Dan alhamdulillah ini dapat respon dari masyarakat. Sampai saat ini hampir 1.600 perkara kasus yang sudah diselesaikan. Dan langkah ini sebenarnya, Mas, memang di wilayah kepolisian sudah ada juga yang namanya restoratif justice. Tapi dasar hukumnya saya tidak tahu. Tapi yang di kami dasar hukumnya adalah bahwa jaksa itu mempunyai kewenangan, ya, untuk menentukan perkara ini bisa disidangkan, ya, atau tidak. Bisa dilimpahkan atau tidak. Itu ada kewenangan pada jaksa. Itu yang mengantarkan Pak Jaksa Agung mendapatkan penghargaan dari organisasi kejaksaan internasional. Iya, betul. Karena restoratif justice itu. Betul. Artinya
policy itu kemudian diakui, Iya. mendapatkan rekognisi dari dunia internasional. Betul, betul. Dan pada waktu kita bicara dalam kompetisi sebelumnya, kira-kira 6 bulan lalu, itu dinilai bahwa restoratif justice yang ada di Indonesia itu yang ideal dilaksanakan. Ideal. Yang paling ideal dilaksanakan. Karena idealnya? Ya idealnya karena bisa memenuhi rasa keadilan di masyarakat tentunya. Oke. Itu akan dianugerahkan di mana? Di Georgia? Georgia sudah. Sudah dianugerahkan? Saya diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jawa Barat Iya. datang ke sana. Ya, selamat atas capaian itu, Pak. Makasih. Tapi gini, Mas. pertanyaan saya yang agak sedikit terakhir, Pak. Apa sih mimpi Jaksa Agung? Apakah memang Kop Kejaksaan ini sekarang sudah sesuai dengan mimpi-mimpi Pak Jaksa Agung sekarang? Ya, gini Mas, belum juga sih. Saya menginginkan kembalinya marwah kejaksaan. Seperti? Ya, yang betul-betul adalah suatu institusi yang selalu didambakan oleh masyarakat pencari keadilan. Itu yang bisa memberikan suatu keadilan kepada masyarakat. Sekarang gimana? Ya, monggo yang lihat bukan saya hanya bekerja yang lihat oleh masyarakat dan alhamdulillah hasil survei gitu itu kan itu. Jadi kalau kami sendiri kami hanya pelaku, monggo dilihat kalau memang itu nyatanya hasil surveinya begitu. Tapi tetap upaya-upaya untuk memperbaiki image jaksa di mata publik akan terus diikhtiarkan. Harus, Mas. Harus, dan saya belum puas karena gimana pun juga saya sadar kok jumlah luasan Indonesia yang sebegitu. Kemudian jaksa kami cuma 10.000, Mas. 10.000? Hanya 10.000. Kemudian luasan yang segitu dan tentunya di dalam 10.000 itu saya juga ngakui masih ada jaksa yang nakal. Itu jujur aja. Masih ada, Mas. Gitu. Mungkin nggak, Pak, satu saat Indonesia akan bebas dari korupsi? Ya, sebagai cita-cita anak bangsa, ya pengen sih, Mas. Tapi itu kayak Swiss begitu kan ya perlu waktu lah yang pasti. Apa perlu satu generasi kita potong saya juga tidak tahu. Satu generasi kita potong. Ya juga tidak tahu, Mas. Karena kan kalau kita lihat survei-survei yang terakhir yang muncul termasuk dari CSIS kan menginginkan adalah Indonesia yang bersih dari korupsi. Iya, itulah cita-cita anak bangsa semua pasti begitu, Mas. Dan beban salah satunya ada di pundak Jaksa Agung. Iya, betul. Bapak bisa menjawab impian anak-anak muda itu? Kita sedang mencoba ke situ, Mas. Dan kita tidak bisa seperti membalikan tangan begitu. Ini perlu proses, perlu waktu. Apa sih, Pak, obstacle-nya? Kenapa korupsinya masih terus merajalela? Itulah yang saya katakan tadi. Kita tidak hanya penindakan, tetapi harus diperbaiki nih. Sistem ini pasti ada kebocoran. Itu. Mungkin nggak, Pak, dibikin semacam omnibus law, gerakan pemberantasan korupsi yang menyatukan semua kekuatan-kekuatan penegak hukum untuk menjadikan korupsi sebagai satu-satunya musuh dari negeri ini? Ya mungkin aja sih, Pak. Mungkin aja, tapi memang kan banyak beberapa teori yang untuk ke situ. Tapi yang pasti kalau sebenarnya bagi saya harus pada diri sendiri, para penegak hukum itu aja. Penegak hukum ya? Iya. Asal dari komit semua, ayo gitu aja. Nah, nyatanya kan sekarang kita komit, yang lain nggak komit ya percuma. Dan sekarang masih begitu ya? Belum ada kesamaan komitmen ya? Pak, yang terakhir, Pak. Pak Jaksa Agung, kenapa sih kumisnya dibiarkan hitam supaya nakut-nakutin orang, Pak? Enggak juga, Mas. Saya kalau nggak pakai kumis, culun, Mas. Culun ya? Sehingga kumis memang dipelihara untuk nakut-nakutin orang juga ya, Pak? Enggak juga nakuti. Alhamdulillah sekarang udah jaksa itu tajam ke atas, manis ke bawah. Gitu, Mas. Jadi bukan kumis ke bawah, bukan. Oke, Pak Jaksa Agung, terima kasih ya obrolannya soal berbagai hal, kasus Sambo dan korupsi. Semoga cita-cita impian bahwa Indonesia yang bersih korupsi itu bisa tercapai meskipun masih butuh waktu. Amin, 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 amin.